Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, sami'allahu liman da'a. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi min ahli sidqi wal wafa. قال الله تبارك وتعالى في محكم آياته: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. Kuatal iman, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah, Rabb kita yang Maha Rahman, Rabb kita yang Maha Rahim, yang sampai detik ini masih memberikan kepada kita nikmat yang sangat luar biasa. Salah satu kenikmatan yang baru saja kita rasakan adalah kita diberi kesempatan oleh Allah untuk menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah salat subuh kita di pagi hari ini menjadikan kita semakin bersyukur atas setiap nikmat Allah, kemudian meneguhkan dan menguatkan iman Islam kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada suri tauladan kita, panutan kita, pemimpin kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarganya, para sahabatnya serta umatnya hingga akhir kehidupan. Dalam kesempatan yang baik ini, marilah kita senantiasa saling mengingatkan dalam kebenaran, dalam kebaikan dan dalam kesabaran. Dan kita niatkan bahwa setiap hari ilmu, wawasan dan pengetahuan yang bertambah itu menjadikan semakin baiknya dan semakin bagusnya amal ibadah, amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat Al-Qur'an surah Fussilat ayat yang ke-30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka para malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijadikan kepadamu. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan sekaligus juga kabar baik bagi mereka yang senantiasa menjaga iman Islamnya, menjaga konsistensi keyakinan kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian diikuti dengan melaksanakan amal-amal terbaik yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kepada mereka dalam ibadahnya, dalam syariahnya. Kemudian mereka nanti akan dijadikan satu balasan yang sangat indah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa turunnya para malaikat, kemudian dijadikannya surga. Pada ayat ini yang perlu kita garis bawahi adalah kata-kata istaqamu. Jadi orang-orang yang telah mengatakan kami telah beriman kepada Allah, kemudian mereka istiqomah.
Istiqomah ini akar katanya dari kata qoma yaqumu qiyaman, artinya tegak atau berdiri. Kemudian menjadi kata istaqomah yang diartikan berpegang teguh pada pendirian atau berprinsip atau punya sikap yang jelas. Terutama adalah pada keyakinannya tentang keesaan dan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beruntunglah kita apabila kita semenjak kita dilahirkan oleh kedua orang tua kita, kemudian sampai hari ini itu diberikan kekuatan untuk berpegang teguh kepada keyakinan dan pendirian kita bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita. Kemudian diikuti dengan laksanakan setiap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi setiap apa yang dilarangnya. Nah, sikap inilah yang disebut dengan istiqomah. Nah, bagaimana kita bisa mewujudkan sikap istiqomah ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Selain ayat ini, Rasulullah Muhammad SAW juga pernah memberikan petua ataupun nasihat yang sangat berharga kepada salah seorang sahabat yang datang kepada beliau. Kemudian sahabat ini meminta agar ditunjukkan satu kalimat yang apabila kalimat itu telah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, maka dia tidak akan bertanya lagi tentang hal itu kepada orang lain. Kemudian Rasulullah SAW menjawab dengan mengatakan dalam sebuah hadisnya, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah, aku telah beriman kepada Allah dan setelah itu istiqomahlah. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalam perjalanan kehidupan manusia banyak sekali tantangan, banyak sekali rintangan, banyak sekali hambatan yang ada dalam kehidupan. Namun pada prinsipnya bahwa setiap orang yang dilahirkan di atas muka bumi ini adalah orang yang baik, orang yang hanif, orang yang lurus, orang yang lurus. Sampai kemudian datang kepadanya syaitan yang menggoda atau mempengaruhinya, atau kemudian lingkungan dan faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Seperti di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang mungkin sering kita dengar dan pernah kita mendapatkan penjelasan tentang hadis tersebut, bahwa kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, bahwa setiap yang terlahir di atas muka bumi ini itu terlahir dalam keadaan fitrah. Fitrah di sini apa? Adalah fitrah kesucian. Fitrah di mana seorang manusia ketika dia lahir telah dalam keadaan beriman, bertuhan. Tuhannya, keimanan terhadap Tuhan tersebut yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam ayat Al-Qur'an dikatakan seorang manusia sebelum dilahirkan kemudian ditiupkan ruh padanya, kemudian ditanyakan, "Alastu birabbikum?" Bukankah aku ini Tuhan kamu sekalian? Maka ruh itu menjawab, "Qalu bala syahidna." Mereka berkata, "Benar, dan kami menyaksikan hal itu." Jadi manusia itu pada prinsipnya terlahir dalam keadaan fitrah, dalam arti fitrah kebenaran, fitrah kebaikan, beriman, berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian dalam hadis itu dikatakan, fa abawahu, tergantung kepada kedua orang tuanya, yuhawidanihi, apakah kedua orang tuanya nanti akan menjadikannya menjadi agama Yahudi, au yunasranihi, atau menjadi Nasrani, au yumajjisanihi, atau menjadi orang yang majusi penyembah. Nah, maka tergantung daripada lingkungan. Maka bersyukurlah kita manakala ketika kita terlahir dalam keadaan muslim, beriman dan berislam kepada Allah, kemudian faktor lingkungan juga berkaitan. Itu adalah nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian juga dalam hadis yang lain dikatakan bahwa Rasulullah SAW menyatakan setiap manusia yang diciptakan oleh Allah dalam keadaan yang lurus, dalam keadaan yang baik. Inni khalaqtu ibadi hunafa'a. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku telah menciptakan manusia itu, hamba-hambaku itu dalam keadaan lurus, hanif, hunafa. Fajtalathumus syayatin. Namun kemudian datang syaitan menggoda, mempengaruhi dan membujuknya. Yang tadinya dia berada di jalan yang lurus, kemudian melenceng dan akhirnya menyimpang dan tersesat dalam kehidupan dunia. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT. Maka untuk menjadi
orang-orang yang bisa istiqomah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tentunya faktor yang sangat menentukan adalah kekuatan keyakinan kita akan datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap hari kita meminta kepada Allah agar kita diberikan kekuatan untuk istiqomah. Kemantapan hati, kemantapan pikiran dan keyakinan kita terhadap kebenaran Allah Subhanahu wa taala, terhadap kebenaran ketuhanan Allah Subhanahu wa taala dan semua syariat-syariatnya yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ketika kita berdoa, ya, salah satu doa yang diajarkan adalah Rabbi atau Rabbana tsabbit qulubana ala din. Ya Tuhan kami, jadikan kami adalah tetap dalam prinsip-prinsip ajaran agama. Apapun halangan, hambatan dan rintangan yang akan kita hadapi. Maka dalam sebuah nasihat dikatakan oleh seorang alim, fi ayyi ardin tata'u fa anta mas'ulun an islamnya. Di bumi mana saja kamu berpijak, disitulah Islam dijunjung. Nah, oleh karenanya kita banyak belajar dari bagaimana perjalanan kehidupan Rasulullah SAW ketika beliau sebelum menjadi nabi, sebelum menjadi rasul itu sangat dihargai, sangat dihormati, sangat diberikan kedudukan yang tinggi di kalangan orang Arab, bahkan diberi gelar Al-Amin, orang yang sangat dipercaya. Namun ketika beliau mendapatkan wahyu, kemudian diperintahkan untuk menyampaikan tauhid di tengah-tengah bangsa Arab Quraisy yang jahiliyah, barulah muncul pertentangan, perlawanan, bahkan penindasan yang terjadi pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dan para pengikutnya pada saat itu. Kemudian ya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau ditawari dengan segala macam kenikmatan dunia. Apabila engkau wahai Muhammad ingin kedudukan, kami akan berikan kedudukan yang paling tinggi di negeri Arab ini. Apabila engkau ingin harta, maka kami akan berikan harta, kekayaan yang melebihi semua kekayaan yang ada pada orang Arab pada saat ini dan menjadi orang yang terbaik. Apabila engkau ingin seorang wanita yang tercantik, maka kami akan berikan kepada mereka. Tapi itu tidak digubris oleh Rasulullah Muhammad SAW sampai beliau kemudian menyampaikan satu pernyataan yang sangat fenomenal dan tercatat dalam catatan sejarah dengan kalimatnya, Wallahi ya ammi, demi Tuhan, demi Allah, wahai pamanku, lau wada'u asyamsa fi yamini wal qamara fi yasari lan atruku hadzal amr au ahlika duna. Sekiranya mereka mampu meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, maka niscaya aku tidak akan melepaskan dan meninggalkan urusan ini, yaitu berdakwah, menegakkan dan menyebarkan ajaran Islam, walaupun balasannya aku akan binasa ataupun mati karena itu. Ini adalah sikap pendirian yang tegas dan prinsip yang sangat kuat dari Rasulullah Muhammad SAW atas keimanan dan keyakinannya terhadap kebenaran Islam, dan yang kemudian akhirnya beliau berhasil ya mempertahankan Islam ya, setelah turun perintah hijrah dan kemudian bisa mengembalikan kota Makkah ke tangan kaum muslimin. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT. Jadi untuk menjaga iman dan Islam dalam diri kita ini agar istiqomah, kita butuh kekuatan dari Allah, meminta dan mohon pertolongan dari Allah SWT melalui doa-doa terbaik kita. Nah, karena apa? Karena pada prinsipnya ada dua tantangan yang kita hadapi dalam menjaga iman Islam, dalam menjaga diri kita ini agar senantiasa kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah tantangan internal. Dalam diri manusia itu banyak sekali godaan-godaan. Selain godaan yang datang dari luar, yang pertama adalah godaan datang dari dirinya sendiri. Salah satunya yang membuat manusia itu tidak istiqomah adalah al-ujub. Ujub itu merasa tinggi, merasa lebih hebat dari yang lain. Makanya dalam satu riwayat dikatakan, ijabul mar'i bi nafsihi unwan du'fi aqlihi. Apabila ada seorang yang merasa lebih hebat, ya atau ujub pada dirinya sendiri, paling benar, paling baik, paling segalanya, maka itu menunjukkan kelemahan akal. Nah, ujub ini dilarang dalam Islam dan termasuk akhlak yang buruk yang harus kita jauhi, karena bisa melemahkan keistiqomahan dan kekonsistensian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka
Segala sesuatu yang ada pada diri kita dalam bentuk ujub ini harus kita jauhi dan harus kita hindari. Yang kedua adalah takabur, merasa sombong. Takabur ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad SAW, walaupun sedikit saja itu bisa merusak amal-amal yang lain. Man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibar la yadkhulul jannah. Siapapun orangnya yang di dalam hatinya itu ada sedikit saja, setitik saja benih-benih kesombongan, ketakaburan, maka dia nanti bisa jadi tidak akan masuk surga kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah Muhammad SAW. Jadi harus kita hindari takabur ini, dan seperti yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW ketika beliau ditanya tentang apa itu takabur, ya, karena dalam satu riwayat itu dikatakan ada salah seorang sahabat yang terlihat ketika dia berinteraksi dengan yang lain mengenakan pakaian yang bagus, pakaian yang bersih, pakaian yang enak dilihat. Ya, kemudian tentang hal ini ditanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apakah orang yang pakaiannya bagus, pakaiannya rapi, sendalnya ataupun sepatunya itu baru, bagus dan lain sebagainya, apakah itu termasuk sombong? Nah, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai keindahan, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Indah. Maka yang dimaksud dengan sombong kata Rasulullah SAW adalah al-kibar batarul haqqi wa ghamdun nas. Kibar itu, sombong itu adalah batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamdun nas, dan merendahkan manusia. Nah, sikap sombong ini ternyata Allah Subhanahu wa taala ya telah memberikan contohnya kepada kaum-kaum sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, ya, yang ada pada kaum-kaum yang ada pada nabi-nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara kaum yang paling sombong di atas muka bumi ini adalah kaum Yahudi. Nah, makanya sekarang selain tantangan internal yang akan kita hadapi adalah tantangan eksternal. Dan tantangan eksternal yang paling berat itu adalah adanya Zionisme. Ada 3 tantangan eksternal yang akan membuat kaum muslimin, umat Islam ini bisa jadi berubah sikapnya, berubah pendiriannya, berubah keyakinannya. Yang pertama adalah imperialisme al-isti'mariyah, penjajahan. Yang kedua adalah orientalisme, istisyraqiyah, yang kemudian melahirkan sekulerisme, pluralisme dan liberalisme. Dan yang ketiga adalah as-sahyuniyah, Zionisme. Nah, kenapa orang-orang Yahudi sekarang, sebagaimana yang kita saksikan, menghabisi saudara-saudara kita di Palestina sana, ya, dengan perang yang sangat dahsyat? Ya, ternyata Allah Subhanahu wa taala telah menggariskan bahwa manusia yang paling sombong dari muka bumi ini adalah orang-orang Yahudi. Bahkan yang paling keras konfrontasinya, permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, Allah nyatakan adalah mereka orang-orang Yahudi. Allah nyatakan dalam ayat ke-82 surah Al-Maidah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina al-yahud. La tajidanna asyaddan nasi lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina asyraku. Yang artinya sungguh engkau akan mendapati, akan menyaksikan, akan menjumpai orang-orang yang paling dahsyat, yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Nah, sekarang terjadi bahwa apa yang sekarang sedang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina sana, yang melalui kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan itu terjadi, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa mereka menjadi musuh yang paling dahsyat bagi orang-orang yang beriman? Kata Al-Imam Ibnu Katsir dikatakan, li'annahum kafaru kufra juhudi. Karena orang Yahudi itu dari dulu mereka kufur terhadap ajaran Allah dengan kekufuran yang paling tinggi nilainya, paling tinggi tingkatannya. Kufru juhud, kufur yang membangkang. Wa kufru ainadin, kufur yang benar-benar membangkang ataupun keras kepala, yang sudah pada level yang paling tinggi. Kemudian wa ghamdin nas, dan mereka
merendahkan ataupun menghinakan manusia. Sekiranya terjadi apa yang menjadi pernyataan-pernyataan mereka ya terkait dengan perang ini, yang menganggap kaum bangsa Israel, bangsa Palestina itu dianggap bukan lagi manusia, ya, sehingga mereka menganggapnya seperti halnya hewan dan harus dihabiskan ataupun di genosida kalau bahasa sekarang, ya, di bumi hanguskan. Nah, ini yang terjadi. Maka orang Yahudi ini memang sudah dicap oleh Allah SWT sebagai orang yang atau bangsa yang paling keras permusuhannya terhadap orang yang beriman. Bahkan dalam hadis sebagaimana dikutip oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya, bentuk ataupun gambaran bagaimana kerasnya permusuhan orang Yahudi terhadap orang-orang yang beriman disebutkan dalam hadisnya bahwa apabila ada dua orang yang sedang sendirian, yang satu orang Yahudi, yang satu orang yang beriman, ya, maka pada pikiran ya, ataupun lintasan hati orang Yahudi itu ingin membunuh orang yang beriman. Atau sebaliknya, misalnya ada 3 orang Yahudi, 3 orang yang beriman bersama dalam satu tempat, maka 3 orang Yahudi ini berencana atau bermaksud untuk membunuh orang-orang yang beriman. Itu dijelaskan di dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala pada ayat yang 82 surah Al-Maidah. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT. Kemudian dalam sejarah juga kita mengetahui bahwa ya bangsa Yahudi ini banyak sekali membunuh para nabi dan rasul. Jadi memang ya, hal yang harus kita waspadai adalah Zionisme. Apalagi ya sekarang sudah terlihat dengan begitu jelas bagaimana mereka ya mewujudkan permusuhannya ya terhadap orang-orang yang beriman, sebagaimana yang dialami dan sekarang ini terjadi pada bangsa Palestina, saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus benar-benar waspada ya bahwa ya faktor eksternal yang menjadikan kita bisa berubah tidak lagi istiqomah ya, selain adalah faktor dari internal yang ada dalam diri kita dan faktor eksternal. Maka segala hal yang ada di luar kita harus kita antisipasi. Ya, kita harus kuatkan iman Islam kita, kita harus kuatkan ilmu kita, yang kekuatan kita untuk benar-benar menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita di dunia ini. Oleh karena itu, sebagaimana yang menjadi persoalan yang dihadapi oleh umat Islam sekarang ini, ya, kita butuh adanya kekuatan untuk bersatu. Seperti yang kita lihat dan kita saksikan bagaimana saudara-saudara kita di Palestina sana, ya, terus akan-akan mereka sendirian. Kalau kita dalam catatan sejarah misalnya, ketika ya, awalnya Palestina itu adalah bangsa yang merdeka, namun kemudian berubah keadaan ketika ya, orang-orang Yahudi yang dipelopori oleh Inggris kemudian didatangkan dari Eropa dan Amerika untuk menempati tanah Palestina, yang terjadinya kemudian adalah penjajahan. Ya, orang-orang Palestina disuruh keluar atau bahkan yang sekarang hanya tersisa adalah Gaza dan tepi barat saja. Dan ini pun sepertinya akan dihabisi oleh mereka. Nah, ini menunjukkan bagaimana kekuatan umat, khususnya umat Islam yang ada di Timur Tengah, kemudian bahkan di dunia ini sangat bergantung kepada adanya persatuan, adanya kebersamaan, adanya solidaritas. Ya, karena tanpa itu berat kita untuk bisa menghadapi persoalan yang besar yang dihadapi oleh umat Islam. Salah satunya adalah as-Sahyuniyah tadi, Zionisme. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan agar kita jangan sampai terpecah belah. Ya, jangan sampai berselisih, berkonflik yang akhirnya kemudian melemahkan kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam ayat Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 103, "Wa qulu ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwan." Dan ingatlah satu nikmat
nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kamu sekalian. Ketika dulu kalian dalam keadaan saling bermusuhan, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghimpun dan menyatukan hati-hati di antara kamu sekalian, dan kemudian setelah itu menjadi bersaudara. Nah, ini adalah nikmat Allah, nikmat persatuan, nikmat persaudaraan yang harus kita jaga. Dan inilah yang menguatkan kita. Karena apabila kita berpecah belah, berkonflik, maka itulah yang melemahkan kita. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Dan janganlah kalian saling berkonflik ataupun berpecah belah, maka akan hilang, maka akan merugi dan akan hilang kekuatan kamu sekalian. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita kembali lagi bahwa tantangan yang dihadapi kita sebagai umat Islam dalam melaksanakan ajaran Islam, istiqomah dan konsisten dalam menjalankan ajaran agama Islam, selain dari faktor internal dalam diri kita, juga ada faktor eksternal. Nah, oleh karenanya perlunya kita menguatkan kekuatan umat Islam ini baik dari sisi internal maupun dari sisi eksternal. Nah, salah satunya adalah pentingnya kita untuk menyatukan agenda tentang adanya kepemimpinan umat di tengah-tengah kehidupan ini. Karena dengan adanya pemimpin, inilah yang nanti akan membuat kita mempunyai peta atau mempunyai peta jalan kemana agenda kita sebagai umat ini, dalam menjaga Islam ini, dalam mempertahankan ajaran agama Islam ini. Karena bisa jadi apa yang terjadi dalam kehidupan kita sekarang ini, di akhir-akhir zaman ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Seperti yang digambarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, bahwa nanti di akhir zaman bisa jadi terjadi perubahan yang sangat cepat pada diri seseorang, bahkan terhadap dalam hal urusan keyakinan. Maka Rasulullah SAW mengingatkan agar kita tidak menunggu-nunggu ataupun menunda-nunda amal soleh, amal kebaikan yang bisa kita lakukan sekarang, tidak boleh kita tunda nanti atau kita tangguhkan nanti. Rasulullah mengingatkan, dalam hadisnya dikatakan, badiru bil a'malis sholihah. Bersegeralah dengan melaksanakan amal-amal soleh, dengan melaksanakan amal-amal kebaikan, dengan melaksanakan amal-amal kebajikan. Fasatakunu fitanan kaqita'il lailil mudlim. Kan bisa jadi nanti akan terjadi satu masa terjadi banyak sekali fitnah, seperti fitnah yang terjadi di akhir zaman nanti, diibaratkan itu malam yang sangat gelap gulita. Maka gambarannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika terjadi banyak fitnah seperti malam yang gelap itu diibaratkan, maka pada saat itulah yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafir. Adanya seorang laki-laki yang paginya dia beriman kepada Allah, kemudian sorenya dia sudah tidak lagi beriman kepada Allah. Sorenya dia sudah kufur, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafir. Sorenya dia beriman kepada Allah, namun kemudian di paginya dia sudah tidak lagi beriman kepada Allah, dalam arti kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itulah banyak orang yang yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Menjual agamanya, menjual keyakinannya, menjual keimanannya bi'aradin minad dunya, dengan harga yang sedikit dari urusan ataupun perkara dunia. Nah, ini terjadi di akhir zaman ini, yang kemudian penyakit yang menjangkiti kaum muslimin sehingga tidak bisa lagi menjaga iman Islamnya, tidak lagi istiqomah dalam menjalankan syariatnya, ibadahnya, adalah karena penyakit yang disebut dengan wahan. Apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut akan kematian. Nah, inilah yang menyebabkan kaum muslimin itu banyak secara jumlah, secara kuantitas, tapi kecil secara kualitas. Rasulullah menggambarkannya seperti buih, walakinnakum ghuzaun ka ghuza'is sail. Kalian itu banyak tapi seperti buih yang terombang-ambing dan tidak punya prinsip dan tidak punya kekuatan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita jaga kekuatan iman Islam yang ada dalam diri kita untuk senantiasa istiqomah. Jangan kemudian kita
terpengaruh ya dengan bujukan dunia, ya baik itu melalui harta, melalui wanita maupun melalui tahta. Seperti yang dulu pernah diingatkan oleh seorang mubalik besar, 3 tak, harta, tahta, wanita. Inilah gambaran bagaimana dunia bisa merusak dan juga mempengaruhi agama seseorang yang akhirnya kemudian melenceng dan kemudian tadi dia menjual keyakinannya, imannya, agamanya karena hanya untuk dapatkan dunia. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka untuk itu ya, kita memerlukan adanya kekuatan. Kekuatan-kekuatan inilah yang kemudian akan menjadikan kita istiqomah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kekuatan apa yang harus kita siapkan? Ya, pertama tentunya adalah kekuatan iman. Ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar kita senantiasa menjaga dan meningkatkan kekuatan dalam diri kita. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Dan persiapkanlah olehmu sekalian ya untuk menghadapi mereka dalam bentuk kekuatan-kekuatan. Ya, kekuatan yang pertama itu adalah kuwatul iman. Kekuatan iman. Maka disinilah pentingnya kita menjaga iman Islam ini ya agar senantiasa iman inilah yang akan mempengaruhi, ya akan mewarnai kehidupan kita. Orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman adalah sangat perbedaan, sangat jelas dan sangat tegas garis perbedaannya. Alladzina amanu walladzina kafaru. Orang-orang yang beriman yang memiliki keyakinan di dalam dirinya, di dalam hatinya jelas sangat-sangat berbeda dengan orang-orang yang ingkar, orang yang tidak memiliki keimanan. Nah, oleh karena itu ya, kekuatan iman ini menjadi segala-galanya. Baru setelah kekuatan iman, yang kedua adalah kekuatan ilmu. Kekuatan ilmu yang didasari oleh ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifatullah, ilmu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ma'rifatud din, ilmu tentang agama. Ma'rifatun nabi, ilmu tentang sirah ataupun sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sunnah-sunnah. Nah, ini yang menguatkan dalam diri kita. Kekuatan ilmu. Kemudian yang ketiga adalah kekuatan jasad ataupun kekuatan fisik. Kekuatan fisik ataupun kekuatan jasad itu juga sangat penting. Kemudian Rasulullah SAW sampai mengatakan, al-mu'min al-qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'mini al-dha'if. Seorang mukmin yang kuat itu lebih dicintai dan lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan seorang mukmin yang lemah. Maka seorang mukmin yang kuat inilah yang diharapkan nanti, sebagaimana di dalam sebuah riwayat dikatakan, inna an-nas ka ibli mi'atin. Satu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang kuat itu dinilai setara dengan 100 ekor unta yang jantan. Kekuatannya, kekuatan fisik. Nah, maka muncullah dalam catatan sejarah ya satu orang yang beriman tapi bisa memimpin banyak orang dan bahkan bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Ya, sebut saja tentunya yang paling pertama adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-khulafaur rasyidun. Kemudian juga para pemimpin dan mujahid ataupun syuhadaul Islam. Ya, Khalid ibn Walid. Kemudian ada Umar ibnu Abdul Aziz. Sampai kemudian muncul kepahlawanan Salahuddin al-Ayyubi. Ya, kemudian muncul Muhammad al-Fatih. Yang mana Muhammad al-Fatih ini bisa menaklukkan Konstantinopel ataupun Turki. Kemudian Salahuddin al-Ayyubi bisa menaklukkan dan juga mengembalikan Baitul Maqdis atau Palestina ke tangan kaum muslimin. Jadi dibutuhkan kekuatan iman, kekuatan ilmu dan kekuatan fisik. Nah, makanya dalam kaidah tentang bagaimana sesungguhnya mukmin yang atau muslim yang akan kita bangun menjadi generasi yang kuat dan tangguh untuk bisa mengembalikan kejayaan umat Islam ini, yang pertama adalah salimul akidah. Akidahnya harus kuat. Ibadahnya juga harus benar, sahihul ibadah. Ya, setelah akidah, ibadah. Ya, kemudian al-akhlaqu al-karimah, akhlak yang mulia. Baru kemudian al-jismul qawi, ya, badan ataupun fisiknya yang kuat. Baru kemudian
ya kemampuan dia untuk menambah wawasan, al-wasi al-fikr, ya, atau al-afkar al-mufattihah, ya, pemikiran dan wawasan yang terbuka, ya, yang dia bisa menyerap semua persoalan kemudian mencari solusi. Jadi memang dibutuhkan kekuatan tadi, ya, kekuatan yang ada pada diri seseorang, ini yang menjadi dasarnya, ya, karena kalau kita tidak berharap pada adanya kekuatan yang ada pada manusia atau pada diri orang yang beriman, ya semuanya akan tidak akan bisa kita dapatkan, ya, faktor-faktor yang bisa menguatkan kita selain kekuatan pada diri manusianya, ya, pada diri orang yang beriman. Kalau faktor-faktor lain itu bisa jadi hilang, ya. Apakah itu karena sumber daya alamnya, atau karena kemampuan teknologinya, atau karena kekayaan apa yang ada dimiliki dalam satu tempat, dalam satu kaum, dalam satu negara. Tetapi yang paling penting dari segala itu adalah adanya manusianya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 11, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga kaum itu sendiri yang merubah keadaan mereka. Jadi intinya mulainya adalah dari kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dimulai dari kita, maka insya Allah akan terjadi perubahan. Dimulai dari individu, kemudian kepada jamaah, kemudian masyarakat, kepada bangsa dan umat yang kita cintai. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak yang berharap kebaikan, perbaikan dan perubahan yang terjadi pada umat Islam di seluruh dunia ini, itu harapan besarnya kepada umat Islam yang ada di Indonesia. Kita lihat bagaimana dalam video-video yang beredar, ya, yang saat ini sedang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina. Mereka sangat mengharapkan sekali bantuan dan juga perhatian kaum muslimin yang ada di Indonesia. Barangkali mungkin mereka berharap kepada adanya pemimpin-pemimpin besar, baik itu yang ada di Turki, baik itu yang ada di Jazirah Arab, Arab Saudi dan yang sebagainya, ataupun Mesir mungkin yang ada di Afrika Utara. Tetapi harapan terbesarnya ternyata bukan ada pada mereka, tetapi justru dari kaum muslimin yang ada di Indonesia. Kenapa mereka berharap dari kaum muslimin yang ada di Indonesia? Selain faktor jumlah, karena sampai hari ini memang umat Islam Indonesia adalah umat Islam terbesar di seluruh dunia, baik itu yang menerapkan sistem demokrasi maupun yang tidak menerapkan sistem demokrasi. Umat Islam di Indonesia ini secara jumlah adalah terbesar di seluruh dunia. Makanya mereka sangat berharap tentang adanya seorang pemimpin yang kuat ya di tengah-tengah kaum muslimin. Yang kedua adalah adanya faktor sejarah. Faktor sejarah, kenapa? Karena dari sejarah yang kita ketahui bahwa ternyata ketika Indonesia memproklamirkan atau menyatakan proklamasi kemerdekaannya tahun 1945, yang pertama kali ya mengakui ataupun menyatakan akan kemerdekaan Indonesia itu adalah salah satunya Palestina. Setelah Mesir kemudian Palestina. Ada yang mengatakan adalah bangsa Palestina yang ada di Mesir. Ya. Mereka lah yang kemudian menyampaikan atau menjadi juru bicara bahwa Indonesia sudah merdeka tahun 1945 di seluruh kalangan Jazirah Arab atau berbangsa Arab pada waktu itu. Jadi ada hutang sejarah sebetulnya. Maka sekarang ketika kaum muslimin yang ada di Palestina sana masih merasakan atau mengalami penjajahan, maka Indonesia bertanggung jawab. Bahkan konstitusi kita menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh maka sebab itu seluruh penjajahan ataupun semua penjajahan atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan. Nah, itu konstitusi kita menyatakan seperti itu. Bahwa saat ini masih ada bangsa yang terjajah, apalagi itu adalah minoritas kaum muslimin, maka sesungguhnya kita punya tanggung jawab hal itu. Ditambah juga bahwa ya, peran aktif kita sebagai bangsa besar, ya bangsa Indonesia ini, ya, itu dinyatakan dalam konstitusi kita ikut aktif menjaga ketertiban dan perdamaian dunia. Nah itulah Indonesia.
Makanya sangat diharapkan sekali muncul dan lahir dari kaum muslimin Indonesia ini untuk bisa ya mewujudkan ya, kebebasan atau bahkan kemerdekaan bagi kaum muslimin yang ada di negara-negara ataupun tempat-tempat yang bisa jadi ya, jaraknya ataupun lokasinya sangat jauh dari kita. Dan ini juga menjadi satu pembacaan analisis sejarah yang menemukan kebenaran seperti yang pernah disampaikan oleh seorang tokoh pemikir dari Aljazair yang bernama Malik bin Nabi. Di dalam bukunya atau kitabnya Syurutun Nahdhah, syarat-syarat kebangkitan, beliau menyatakan ya ada beberapa unsur yang menjadi pembentuk kebangkitan suatu bangsa. Di antaranya adalah faktor manusianya, al-insan, manusianya. Kemudian yang kedua adalah aturo, tanah airnya ataupun keadaan tanahnya, ya, sumber daya alamnya. Kemudian yang ketiga adanya al-waqt, adanya momentum ataupun waktu yang tepat untuk melakukan perbaikan dan perubahan. Kemudian yang keempatnya itu adalah al-mantiq al-amali, metode ataupun sistematika dalam melakukan strategi kebaikan ataupun perbaikan ataupun perubahan. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, dalam kesimpulan analisanya Malik bin Nabi mengatakan bahwa ternyata ya kekuatan dan kebangkitan umat Islam itu akan terjadi dimulai dari tarikan Indonesia. Gravitasi tarikan Jakarta dalam hal ini adalah kota yang ada di Indonesia. Itu menurut Malik bin Nabi di dalam bukunya Syurutun Nahdhah. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, umat Islam Indonesia ini sangat benar diharapkan ya kekuatannya, kebangkitannya, kemudian juga perubahannya. Termasuk juga apa yang sekarang ini sedang dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Maka dengan segala hal yang kita punya, ya bahwa negara kita secara konstitusional sudah berpihak dan berada di garis yang benar, yaitu membela mereka yang terjajah, dan termasuk salah satunya diantaranya adalah saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Maka kita sebagai rakyatnya, sebagai masyarakatnya pun harus berada di garis dan barisan yang sama, yaitu membela ya saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Nah, ini adalah merupakan jalan, ya, jalan yang kita tempuh, ya, jalan yang kita tempuh. Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Qur'an, ya qul hadhihi sabili. Katakanlah inilah jalanku. Ad'u ilallah ala basir. Aku menyeru kepada Allah di atas basir. Ana wa man ittaba'ani. Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Nah, oleh karena ini jalan, maka kita harus istiqomah di garis jalan yang benar ini, di garis jalan yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, menjadi prinsip kita, menjadi pendirian kita dalam zikir ataupun wirid ataupun makturat yang kita baca. Salah satunya adalah raditu billahi rabban. Aku ridho bahwa Tuhan yang aku sembah, yang aku ibadahi, yang aku yakini, yang aku ikuti perintahnya dan aku jauhi larangannya adalah Allah Subhanahu. Wabil Islami dina, dan dengan jalan Islam aku beragama, aku berkeyakinan, aku berprinsip. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah, dan dengan semua ajaran yang diajarkan atau disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku mengikutinya sebagai seorang nabi dan sebagai seorang rasul. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, ya, doa-doa ini menguatkan kita. Ya, doa-doa inilah yang kemudian ya ibarat handphone itu mengecas. Ya, kalau misalnya ternyata baterainya iman kita sudah lemah, sudah mulai berkurang, maka dicasnya itu dengan doa, dengan zikir, dengan wirid, dengan makturat yang kita baca dalam kehidupan kita sehari-hari, ya dalam kehidupan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang menjadikan kita memiliki kekuatan, keistiqomahan. Di samping kita juga harus berusaha untuk senantiasa bersama-sama berjamaah. Yadullahi fawqal jamaah. Kekuatan Allah, tangan Allah itu berada dalam jamaah. Ya, kita tidak boleh ya tercerai-berai. Ya, kita perlu adanya orang-orang yang menguatkan,
Kalau kita sudah kuat, maka kita bisa mempengaruhi orang lain menjadi kuat. Kalau kita belum kuat, ya butuh orang lain untuk mempengaruhi kita agar kita menjadi kuat. Makanya Rasulullah SAW menggambarkan tentang pentingnya kita berinteraksi bersama-sama dalam satu jamaah, dalam satu kelompok, dalam satu barisan, ya seperti dengan berteman dengan seorang penjual minyak wangi. Kalau kita dekat, minimal kita mendapati wanginya. Kalau kita lebih dekat, ya kita bisa mendapatkan contohnya ataupun merasakan wangi tersebut secara langsung. Kalau kita punya uang, ya bisa kita beli minyak wangi itu. Ya, tapi jangan keterusan minta terus istilahnya. Ya, jadi menjadi wangi dengan berteman, dengan bergaul, berinteraksi dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Sebaliknya kalau kita berinteraksi, bergaul, berteman dengan orang-orang yang tidak soleh, orang-orang yang buruk, orang yang jahat, bahkan diibaratkan dalam hadis itu seperti berteman dengan pandai besi. Kalau kita dekat, panas atau kepanasan. Semakin dekat, ya bisa kebakar. Ya, atau lebih semakin dekat lagi bisa hangus. Jadi gambarannya seperti itu. Ya, maka kita butuh lingkungan yang baik, ya al-bi'ah as-salihah, al-bi'ah al-islamiyah yang menjadikan kita semakin kuat, semakin punya sikap ya istiqomah dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala ini, dan juga tidak terpengaruh dengan bujukan-bujukan dunia yang akhirnya menjadikan kita keluar dari garis dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah, atau bahkan kita melakukan penyimpangan dan kemudian keluar dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka seperti yang tadi disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, bahwa prinsipnya kita adalah menjaga keimanan. Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan aku telah beriman kepada Allah dan istiqomah. Nah, dari mana mulainya? Dari sekarang. Walaupun kita sekarang dalam usia yang sudah mungkin tidak muda lagi, ya, tetapi disitulah mulainya. Apalagi kalau kita masih punya usia dan waktu yang masih panjang. Dalam satu ungkapan yang dikatakan, man syabba ala syai'in syabba alaihi. Barang siapa yang masa mudanya itu dibangun di atas keimanan, ilmu, akhlak yang baik, ya lingkungan yang baik, maka niscaya nanti di akhir usianya pun, di usia senjanya pun juga akan dibangun di atas itu. Nah, maka tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan usia, ya untuk segera kita memperbaiki iman Islam kita, amal ibadah kita, amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik yang mudanya maupun yang sudah tidak muda lagi, semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Inilah yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan meridhoi kita dan menjadikan kita senantiasa istiqomah, ya berpegang teguh dan berprinsip, ya, atau menjaga prinsip-prinsip kita dalam menjalankan agama ini, ya sampai akhir kehidupan kita di dunia ini. Nasrullahi wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Tanya tips menjaga istiqomah sehat Rasulullah atau pengalaman dari para guru kita supaya tidak on off. Ya, istiqomah ini adalah suatu hal yang tidak tawar-tawar lagi. Artinya itu menjadi sebuah yang menyatu dalam diri kita. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran tadi, Quran surah Fussilat atau ayat ke-13 surah Al-Ahqaf, atau juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kekuatannya itu adalah memang ada pada diri kita atau muncul dari dalam diri kita. Nah, untuk melakukan itu, ya, ada dua hal yang mempengaruhi. Yang pertama adalah karena fitrah kebaikan dan kebenaran yang ada dalam diri kita. Yang kedua adalah karena faktor pembiasaan, ya, nature dan nurture. Karena faktor fitrah memang sudah tabiatnya ini adalah kita orang yang istiqomah, orang yang baik, orang yang lurus dari awal. Atau karena faktor lingkungan. Nah, oleh karenanya memang dibutuhkan agenda ataupun program yang membuat kita ini memang agar senantiasa istiqomah. Apa itu agenda-agendanya? Nah, agenda-agenda yang memang
rutin untuk kita lakukan, rutin untuk dilaksanakan. Salah satunya adalah ya al-muhafadzah ala shalawatil khams. Untuk menjadi istiqomah itu kita harus komitmen untuk menjaga ataupun disiplin dalam menjalankan ibadah sholat yang 5 waktu. Mulainya dari situ. Mengapa mulainya dari sholat? Karena memang Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahwa manusia ini memang keadaan jiwanya, keadaan dirinya itu cenderung mengalami fluktuatif, turun naik. Kalau bahasanya Bapak tadi on off. Kadang lagi semangat, kadang lagi kurang, kadang lagi bahkan turun. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manua. Manusia itu diciptakan oleh Allah SWT dalam keadaan sering banyak berkeluh kesah. Kalau diuji dengan keburukan, kejelekan, dia nggak kuat, mengeluh, atau bahkan istilahnya putus asa. Tapi ketika dia diberikan oleh Allah SWT ujian berupa kebaikan, kemudahan, kelonggaran, keleluasaan, itu menahan. Ya, artinya begini, ketika dia misalnya tidak punya uang, ya dia punya alasan untuk tidak melakukan ini dan itu. Tapi ketika dia punya uang, maka uangnya itu ditahan, dia tidak keluarkan. Kecuali illal musolli, kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Alladzina hum ala sholatihim dan. Tapi bukannya sholatnya itu benar-benar didawamkan. Jadi untuk istiqomah memang kita harus konsisten dulu dengan komitmen waktu sholat. Makanya alhamdulillah di masjid kita sudah ada timer untuk mengingatkan jadwal-jadwal sholat. Bahkan di rumah pun ada waktu untuk mengingatkan sholat. Bahkan di handphone kita pun kemana-mana kita sudah diingatkan waktu sholat. Ya, ada alarm. Ya. Tapi kadang-kadang ya alarm ini fungsinya berubah. Katakanlah misalnya kita ingin melaksanakan sholat malam, ya kemudian kita menyalakan alarm. Alarm kita itu kita bunyikan di jam 2. Ketika alarm bunyi kita bangun jam 2, kemudian ternyata bangunnya kita itu hanya untuk mematikan alarm yang nanti bunyi di jam 2:30. Pas bangun bunyi lagi alarm 2:30, bangun lagi, kemudian kita matikan alarm yang nanti bunyi di jam 3 dan seterusnya. Ini bukan pengalaman, tapi banyaknya kenyataan seperti ini. Makanya memang harus ada komitmen tadi. Ya. Oleh karena itu, ya sholat yang menjaga kita untuk bisa istiqomah. Kalau orang sudah istiqomah dalam atau komitmen dalam hal menjaga waktu sholat, insya Allah dia akan istiqomah dalam hal yang lain. Nah makanya Allah Subhanahu Wa Taala ya terkait dengan masalah sholat ini kan khusus sekali ya. Ibadah-ibadah yang lain itu disyariatkan atau diturunkan ke dunia ini ya disampaikan langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi urusan sholat beliau sendiri langsung yang diundang ke Sidratul Muntaha untuk menerima ibadah sholat atau syariat ibadah sholat. Dan ini ada kaitannya kan tadi kita dengan satu masjid yang tidak akan mungkin kita lupakan, yaitu Al-Masjidil Aqsa yang sekarang ini sedang mengalami persoalan di Palestina. Maka kalau kita sholat pasti tidak akan mungkin kita melupakan Masjidil Haram, karena kita berkiblat ke Masjidil Haram. Kemudian Masjidil Aqsa. Nah, Masjidil Aqsa itu adalah masjid pertama, kiblat pertama umat Islam sebelum Allah memalingkan ataupun merubah atau mengalihkan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjid Al-Haram. Jadi kiblat pertama umat Islam itu adalah Masjidil Aqsa. Bahkan di sini adalah tempat di mana Nabi Muhammad SAW diisrakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi urusan sholat ini ya sangat-sangat terkait dengan adanya kedisiplinan waktu. Bahkan Allah mengatakan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya ibadah sholat itu telah ditetapkan ataupun ditentukan waktunya ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan waktu-waktu yang sudah ditentukan. Ya waktu-waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tepat waktu. Sampai kemudian ada hadis yang mengatakan amalan yang paling terbaik ya salah satunya adalah as-sholatu ala waqtiha, sholat tepat waktu. Jadi intinya mulainya dari sholat.
Kalau kita sudah sholat istiqomah gitu. Ya, ibadah-ibadah yang lain. Ya. Baru kemudian yang membuat kita istiqomah itu adalah kita menahan. Nah, karena urusan menahan ini ada kaitannya dengan daya tahan mental, daya tahan spiritual dan jiwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena menurut Ibnu Mas'ud, innalin nafsi iqbalan wa idbaran. Jiwa manusia itu ada kalanya mundur, ada kalanya maju. Ada kalanya naik, ada kalanya turun. Nah, stabilnya itu dengan puasa. Karena di puasa itulah kita bisa menahan. Ya, inti dari puasa itu as-shaum adalah al-imsak, menahan. Nah, orang yang sudah bisa menahan dirinya, insya Allah dia bisa istiqomah. Nah, maka gambaran nyatanya, fisiknya itu dalam melalui ibadah pada shaum, ibadah puasa. Jadi setelah sholat kita bisa biasakan untuk puasa sunnah selain daripada puasa wajib di bulan Ramadan. Baik itu puasa Senin, ya. Kenapa puasa Senin? Kata Rasulullah SAW, disitulah hari di mana aku dilahirkan. Maka aku suka orang yang beriman itu puasa di pada hari. Kemudian puasa Kamis, mengapa di hari Kamis? Karena disitulah amal dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah bisa puasa Senin Kamis ini luar biasa, ya. Karena ada sebagian orang yang hanya bisa puasa di puasa tahunan, misalnya puasa Arafah tahunan, setahun sekali puasa, atau puasa Asyura 10 di bulan Muharram. Nah, kalau yang sudah biasa Senin Kamis itu insya Allah sangat mudah dan biasa untuk puasa Daud, puasa sehari besok tidak puasa, kemudian puasa lagi besoknya tidak puasa. Shaum Daud namanya. Ada seorang jamaah yang mengatakan kepada seorang ustaz, saya belum bisa shaum Daud. Yang sudah saya bisa lakukan adalah sholat Daud. Apa itu sholat Daud? Ya hari ini sholat, besok nggak sholat. Nggak ada sholat Daud, ya ada shaum Daud. Jadi puasa itu menahan diri. Nah, dengan menahan diri, insya Allah kita bisa istiqomah. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT. Kemudian yang ketiga adalah menghadiri minimal 1 kali dalam sepekan pengajian. Ya, mengapa ngaji? Apa bedanya ngaji kita dengan mendapatkan wawasan? Nah, bedanya ngaji langsung. Ngaji itu begini. Kalau dalam konsep ngaji itu pertama ada ustadznya, ada gurunya, ada kiainya, langsung bermuajah namanya, ketemu. Kenapa harus ketemu? Ini memang penjelasannya tidak singkat, tidak sedikit. Makanya kenapa para ulama dulu membuat kitab-kitab yang berjilid-jilid panjang lebar tentang adab dalam mencari ilmu. Ada yang paling tipis misalnya pesantren namanya kitab Ta'limul Muta'allim. Jadi sebelum ngaji kitab-kitab tafsir, ngaji kitab-kitab fikih, ngaji kitab-kitab hadis, ini harus khatam dulu. Dia harus bisa baca, ya. Kalau di pesantrennya Arabnya Arab gundul, nggak ada harokatnya, bisa menerjemahkan dan bisa memahami baik-baik daripada kitab itu atau bahkan pasal-pasal dan bab dalam kitab. Kalau udah hatam, udah selesai dan ngeblus, baru bisa ngaji kitab yang lain, kitab fikih, kitab hadis, kitab tafsir. Kalau belum selesai dia harus ulang lagi. Kenapa? Karena tadi ada adab yang harus diselesaikan. Jadi awal ya antara murid dengan guru, antara guru dengan murid. Nah, ngaji itu harus ada gurunya. Maka tidak cukup hanya sekedar mengandalkan media sosial. Boleh mendapatkan informasi ataupun tambahan wawasan dari media sosial, tapi itu sifatnya tadi ziyadah, tambahan. Bukan utama. Utamanya dari guru. Ya ini disebut dengan talaki. Ya, talaki, ketemu langsung. Ya, atau muwajahah, bertatap muka. Itu yang disebut ngaji. Yang kedua, ada kitabnya. Ada bukunya, ada referensi. Yang saya sampaikan tadi, misalnya berdasarkan ayat Al-Quran, ya, walaupun saya tidak baca mushafnya atau membawa mushafnya, tapi aplikasinya sudah diinstal di handphone. Sekarang gampang. Ya kemana-mana kita bawa Al-Quran di handphone. Ya. Jadi bukan hanya dipakai untuk download Shopee, ya, Lazada, Al-Quran juga bisa di-download. Ya, karena kemana-mana bisa kita baca. Ya, kita baca melalui handphone. Sama itu juga membaca Al-Quran walaupun kita tidak memegang mushaf. Ya. Dan termasuk yang boleh, ya ada hukumnya bagaimana membawa handphone yang sudah ada aplikasi Al-Qurannya ke kamar mandi. Khawatir kalau ditaruh di luar kan hilang.
masukkan saja ke dalam kantong celana ataupun kantong baju atau masukkan ke dalam tas, dimatikan, baru kita masuk kamar mandi. Jangan dihidupkan yang sengaja, yang detail murotal masuk ke dalam kamar mandi, itu nggak boleh. Jadi ada kitabnya, ada marojinya, ada sumbernya, ada referensi. Kemudian ada keteraturan ataupun ketertiban waktu untuk membahas pelajarinya, yang disebut dengan kurikulum. Ya, kurikulum. Nah, ini yang disebut dengan ngaji. Ya. Jadi intinya dalam satu pekan ada waktu di mana kita mengaji, ya, mengaji ilmu yang menambah ilmu dan wawasan kita khusus tentang agama, dan kemudian kita niatkan dari setiap tambahan ilmu itu memperbaiki kualitas amal ibadah kita, amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah adanya evaluasi, muhasabah yaumiyah, evaluasi harian. Ya, kalau kita merencanakan misalnya melakukan 3 kebaikan, maka apa yang ternyata dari 3 kebaikan ini belum terlaksana. Dan memang kita harus punya perencanaan, ya, punya perencanaan dalam beramal. Ada seorang alim besar itu di zaman tabi'in, dan ini disebutkan oleh para ulama tentang bagaimana kehidupan ulama di zaman dulu, bahwa memang agenda mereka dari malam sampai kemudian ke tempat tidur itu sudah direncanakan. Sudah direncanakan, bahkan tidur siang pun yang disebut dengan qailulah itu ada agendanya. Agenda qailulah namanya, yaitu ketika misalnya sudah menjelang zuhur jam 11, itu sudah tidak ada lagi aktivitas ngajar, tidak ada lagi aktivitas memberi fatwa, diskusi, atau istilahnya melakukan kebaikan, istirahat tidur, qailulah. Tapi kebanyakan kalau kita kaum muslimin bukan qailulah, kaitsurah, tidurnya kebanyakan. Jadi tidur jam 11, bangunnya jam 2 misalnya, jam 1 itu sebetulnya lewat. Nah, ini kebanyakan. Nah, padahal ya ada waktu di mana kita istirahat, namanya qailulah. Itu disunahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Mulai jam 11. Jadi setengah 12 itu sudah istirahat. Atau bukan jam 2 jam 3 gitu kan? Bukan, sebelum zuhur. Sebelum zuhur, qailulah itu sebelum zuhur. Jadi pas menjelang zuhur itu sudah sehat, sudah fresh. Setelah zuhur aktivitas lagi, ngaji lagi, katakanlah kalau ini tradisi di para ulama dulu. Jadi intinya sudah teragenda, sudah terjadwal. Nah, ada ya seorang mufti itu memang antara amal-amal duniawi dengan ukhrawi itu memang sudah diagendakan, terjadwal. Kalau tidak sedang mengajar, tidak sedang sholat, ya, dipastikan karena dia memberikan bantuan atau membantu orang-orang yang ada di sekitar. Jadi ulama dulu itu bukan hanya kerja ngaji, tapi berbagi, mencari solusi, untuk mencari jalan keluar dari persoalan yang dihadapi oleh umatnya, oleh jamaahnya. Jadi istilahnya tidak elit lah istilahnya, tapi dia turun terjun langsung. Jadi sekarang ini kan kadang-kadang contoh para tokoh-tokoh agama itu cenderung elit, menjaga jarak dengan jamaahnya, seakan-akan menjadi sesuatu yang eksklusif. Ketika ada jamaahnya yang punya kebutuhan ini, kebutuhan itu, masalah ini, dia akan tidak mengetahui atau tidak mau mengetahui dan tidak mencari solusi dan membantu. Ini tidak benar dan tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para ulama yang lain. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, ini beberapa poinnya saja gitu. Tapi intinya tadi pada komitmen kita di hadapan Allah SWT dalam melaksanakan menjaga ibadah sholat. Kalau sholat kita sudah tertib, disiplin, tepat waktu, insyaallah ya kita akan istiqomah untuk hal-hal yang lainnya. Demikian barakallahu fikum, mudah-mudahan Allah menjadikan kita istiqomah yang menjaga dan menegakkan agama ini sampai akhir kehidupan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.